Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini saya akan setting EA berlagi ya, yaitu EA Quantum F3 ya. Nah, saya sudah sempat share hasil real account ya selama 1 minggu dan hasilnya lumayan grow 20%-an ya. Nah, jadi kali ini seperti apa setnya? Maka dari itu saya akan setting ulang lagi ya. Nah, jadi sebelum itu mari kita cek dulu ya hasil MQL5 Quantum F3. Nah, ini dia. Quantum F3 ya, benar ya. Terus sudah 23%. Oke, mantap. Tipe awal 100 USD, profit 22 selama 1 minggu ya, benar ya, 1 minggu. Saldonya baru 7, saya bilang EA ini EA berbahaya. Kenapa? Nah, ini juga nih. Ada yang pakai nih EA Quantum F3 pakai demo akun. Dan hasilnya ini MC ya. Ini benar-benar udah MC nih. Dia coba pakai 500 USD demo akun ya. Demo akun, kemudian sudah MC selama 3 minggu. Ya, min 88% ya. Ini downloadnya sudah 95,9%. Oke. Dan EA-nya ini cukup berbahaya. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang EA-nya berbahaya? Begini. Ini template EA-nya ya, seperti ini ya. Ada indikatornya sendiri ya. Ini untuk open position-nya itu menggunakan pending limit order. Ini ada ya sell limit ya, 2. Kemudian SL-nya kosong, TP-nya kosong ya. Nah, ini aja dia bisa pending order 2 open position ya. 2 ya. Ini bisa juga lebih loh. Jadi pas dia open position lah, bisa lah jadi dia akan open pending order lagi ya, limit order lagi dengan price yang beda gitu. Jadi selama masih floating dia bisa aja open lagi untuk pending limit order, sehingga kemungkinan bisa aja ada 5 posisi yang sama atau yang sempit ya, sehingga otomatis saya bilang EA ini cukup berbahaya karena saya ini baru 2 ya, 5 floating minus ya, bener-bener kuat balance ya. Coba karena riskan sekali ya. Tolong juga, jadi emang semua EA saya rata-rata itu di atas 10.000. Jadi kalau misalnya saya tidak memberikan rekomendasi, ya itu setting. Oke. Nah, kemudian dan karena isinya sudah profit ya, baru akan muncul untuk TP-nya. Tapi hanya ada TP hanya berapa aja yang ada ya, 0,5an. Sedangkan yang kosong ini sekitar di 1 USD-an ya. Jadi kemungkinan untuk mencapai TP-nya ada posisi yang sudah menyiapkan TP tapi cuma mencari profit kecil-kecilan ya. 0,5an tuh, 0,5 ya. Rata-rata 0,56 nih tuh. Kena TP 0,56. Sisanya yang kosong ini profit lebih gede ya, 1-2 USD-an ya tuh. Oke. Sip. Nah, untuk cara pemasangan seperti apa? Mari kita cek ya. Ini saya pakai di time frame M15 ya. Apalagi time frame-nya M15 cukup rendah, jadi benar-benar lebih risiko. Jadi makanya saya bilang judulnya awal adalah jangan dicoba, ya jangan dicontoh karena memang berbahaya. Oke, mari kita set ada apa aja di foldernya. Oke, di sini ada default setting tapi nggak saya gunakannya. Ini ada apa ini? Ini H1 versi 1, 2, 3 ya, di time frame H1. Oke.
kemudian ada indikator juga, sip. Kemudian ada file EA nya sendiri, dan ini set saya sendiri ya, dengan time frame M15. Jadi mari kita set. Ini sudah saya siapkan ya, akun yang sama tanpa EA nya. Jadi mari kita set ulang. Caranya seperti biasa, klik file, kemudian open data folder, kemudian mkl4 folder expert, kemudian tinggal kita copy paste untuk file EA nya. Ini ex4 ya, ex4 ini file EA, jadi tinggal di copy kemudian di paste. Sip, kemudian jangan di close dulu, back dulu karena ada indikator. Back dulu, kemudian ini dia indikator. Buka dulu, kemudian balik lagi, cari indikator, copy paste lagi, copy kemudian paste. Sip, back lagi. Sekarang presetnya ya, ke folder preset, kemudian copy paste untuk preset back. Ini dia set saya sendiri, copy kemudian di paste. Sip, semua sudah tercopy paste. Di close, kemudian di sini ya, di tab expert advisor, klik kanan kemudian refresh. Ini refresh di sini aja, langsung indikatornya otomatis akan tertambah langsung ya. Kemudian mari kita set. Pertama pairnya USD ya, benar ya, gold. Kemudian time frame-nya ubah, ini masih di H1, kita ubah ke M15. Sip, kemudian tinggal EA nya klik kanan atau klik double ya, 2 kali, attach to chart. Sip, muncul ya, benar ya, quantum F3. Kemudian di command jangan lupa centang, allow live trading centang, kemudian allow DL import juga dicentang. Kemudian di input ini baru kita load untuk presetnya. Load M15. Ini saya sip, ini dia apa ya? Ini cuma keterangan ya. Sip, ini keterangannya doang. Ini lisensi biarkan. Kemudian ini time frame pakai current ya. Current ini berarti time frame saat ini ya. Kemudian take profit persen. Ada take profit itu ya. Ada yang TP, ada yang malahan nol. Jadi untuk yang TP ini benar pakai 0,5 ya. Jadi dia tadi ada di 0,5, dia kena TP ya. Benar ya. Sip, lanjut lagi. Ini ada periodnya ya. Periode Bollinger ya. Bollinger Band ya, BB. Ada BB, oke, sip. Kemudian ada, oh dia pakai BB nih, ada Fibo juga ya, Fibo level. Oke, kemudian ada magic number. Kemudian lanjut lagi, ada apa lagi? Ada trade time ya. Jadi kita untuk timernya bisa kita ada bisa di set, tapi saya nggak gunakannya untuk timer trading ya, nggak perlu. Kemudian lanjut lagi, use market order false ya, nggak saya pakai. Kemudian pending stop order saya false ya, nggak saya pakai. Kemudian ini yang saya pakai, pending limit ya, pending limit order metode 1 yang itu, limit 2 ini false. Berarti di sini ada 3 jenis untuk eksekusi order. Yang pertama ada stop order, yang kedua adalah limit metode pertama, yang kedua adalah limit metode kedua. Tapi yang saya pakai di sini adalah limit metode yang pertama, ya. Lanjut lagi. Ini kemudian koefisien limit order. Ini apa ya koefisien limit order? Ini kurang paham juga ya. Saya pakai 1 ya. Mungkin dia dikalikan dengan balance ya berarti. Masih lot ya, ada lot nggak ya?
ya. Oh, ini bawah ini baru ada lot. Jadi jarak juga ya, jaraknya otomatis nih 4 ini ada apa nih, 3 ya. Jadi dan ini minimal step 0 ya, berarti nggak dipakai. Kemudian maksimal order masih ini 100. Jadi benar-benar bisa limit ordernya ini bisa berkali-kali ya, sampai 100 order. Karena maksimalnya 100. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ini bisa disetting ya, saya setting kebanyakan ya. Karena kebanyakan maksimal order 10 ini kebanyakannya saya setting berapa ya? Saya setting 10 ya, 10 5, tapi dengan USD ini berarti berapa ya cocoknya ya? 10 ya, 10. Oke, 10 aja deh ya. Lanjut lagi, ini risk persen ya 0. Risk persen ini kemungkinan untuk bisa auto load ya, dengan pakai risk persen. Kemudian ini loadnya ya, komando 1. Kemudian ada use dynamic load balance. Ini saya pakai dengan ini ya. Jadi di sini ada auto load juga nih ya, dynamic balance true. Dengan kalau misalnya modalnya 1000 akan tetap loadnya 0,01. Jadi kalau misalnya ini setiap penambahan 1000 loadnya bertambah 0,01. Berarti kalau misalnya 2000 loadnya 0,02. Lanjut lagi, use signal close order false ya, use opposite signal to exit false juga. Stop loss 0. Oh, ini dia take profit 56 ya. Makanya tadi ada take profitnya sekitar 0,56. Oh, berarti di sini. Di sini ya benar ya 56. Kemudian stop lossnya kosong. Kemudian ada break even. Break even sini true ya. 84/8 juga ini. Kemudian trailing stop juga saya pakai. Jadi saya gunakan di sini kedua ya. Break even saya pakai. Kemudian trailing stop juga saya pakai. Jadi untuk yang nggak ada SNTP ini, maka akan digunakan break even ya, close-nya maupun trailing stop ya. Kemudian untuk yang TP tetap dia akan mencari 0,56. Oke, lanjut lagi. Oke, sudah ya. Ini sleeping 150, max spread saya pakai 200. Apalagi ini akun pro ya, akun Pro Agnes itu spreadnya itu biasanya 165 ya, 165, sehingga saya gunakan maksimal spread 200 saja. Karena kemungkinan di Agnes ini saat niche spreadnya kadang nggak ngotak ya, kadang melebar, sehingga lebih mending ini di max spreadnya di setting ya kecil, karena supaya pas news dia nggak open ya, karena bener-bener pas news itu spreadnya melebar, nggak ngotak ya, bener-bener. Oke ya, sip. Kemudian ini apa ini bahasa apa ini bahasa alien, saya true ya, nggak jelas. Kemudian pause if busi 3.0. Oke, sip, nggak ngerti juga. Sip ya, cuman simple segini aja. Jadi kalau misalnya mau set silahkan di pause ya, kemudian cek satu-satu ya. Karena untuk set ini saya nggak tampilkan di deskripsi ya untuk setnya. Silakan langsung lihat di sini ya dengan cara pause, kemudian tinggal ikuti untuk angka-angkanya. Oke, tinggal di oke. Sip ya, masih set ya. Kemudian tinggal di on kan auto trading supaya smile. Sip, sudah smile. Ini belum selesai ya, karena ada indikator. Sekarang baru ke indikator ya, expand. Kemudian mana dia indikator? Ini dia, FVP indikator. Ini bisa diklik kanan, kemudian attach. Di command jangan lupa juga centang kalau di import. Sip. Input ini oke lah, sip, biarin, tinggal di oke. Sip, sudah muncul ya indikatornya. Berarti EA-nya sudah akan jalan karena ini sudah smile, indikator sudah beres. Sudah beres deh untuk settingan untuk EA-nya. Nah, ini dia tadi ya, mana dia ya? 0,56 ya, ini ya, 0,56. Benar ya, 0,56. TP-nya tadi 0,56. Kemudian ini tanpa SLN TP 0 ya. Maka ini yang bergerak adalah trailing stop maupun break even.
Tapi itu terhidden ya, karena biasanya kalau misalnya trailing stopnya jalan, otomatis harusnya ada SL plus. Jadi SL-nya akan ada dan bertambah terus. Tapi di sini SL-nya kosong, TP-nya kosong, berarti memang terhidden ya, sama sekali nggak kelihatan. Oke, sip. Makanya saya bilang di sini EA-nya berbahaya karena bisa aja untuk pending limit ordernya ini banyak sekali ya. Yang tadi saya set itu maksimal 10 ya, karena sebelumnya maksimal 100, bisa 100 ya kalau misalnya ini sih bisa bertahan. Tapi saya pakai setting 10 aja. Yes. Ini bisa profit deh ya, karena memang cukup berbahaya, jadi jangan coba-coba ya. Dan kemudian sudah berjalan selama seminggu. Untuk hasilnya saya nggak review lagi, saya akan review untuk minggu depan ya, apakah MC. Oke. Jadi cukup ya untuk settingan di EA Quantum F3 ini. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang